Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ridhoillahi ta'ala wa ridhafil balaya wa limusalli bi hadzal kitab alladhina sabaquna bil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan bab haji, masih lanjut bab haji. Wa yatajarradur rajulu indal ikhrami minal mahidi. Dan dikhususkan bagi laki-laki ketika ikhram supaya menjauhi pakaian yang berjahit. Jadi ketika ikhram bagi laki-laki dilarang memakai pakaian berjahit. Wa yalbasu izaron waridaan abyadain. Dan bagi laki-laki maka harus memakai pakaian dua helai. Yang pertama adalah sebagai bawahan berupa sarung, kemudian yang kedua sebagai selendangnya. Keduanya warnanya putih. Niki bagi khusus bagi laki-laki. Nak perempuan bebas. Ini dalilnya Ruwayal Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala itlaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Madinati ba'dama arajjala waddahana wa labisa izarahu wa ridaahu huwa wa ashabuhu falam yanha an syai'in minal artiyati wal usuri tulbasu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, telah berangkat Nabi SAW dari Madinah untuk melakukan ikhram. Setelah beliau menyisiri rambut dan memberi minyak kepada rambut, maka beliau memakai sarung dan memakai selendang. Buat beliau wa ashabuhu dan sahabat-sahabatnya. Pak. Jadi nak sadurunge ikhram niku mboten napa-napa. Nglengani rambut, nyisiri mboten napa-napa. Begitu sudah pakaian ikhram nanti dilarang ya, nyisiri rambut. Dan Nabi tidak mencegah para sahabat untuk memakai selendang dan sarung sebagaimana yang dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
niki wa qawnuha bayda liqauli sallallahu alaihi wasallam albisu min thiyabikumul bayda, dan Nabi menganjurkan memakai pakaian ihram berwarna putih karena Nabi bersabda, pakailah dari pakaian kalian yang berwarna putih. Lanjutnya wa yustahabul ayyuhtasala, dan termasuk sunnah sebelum berangkat ihram itu mandi dulu. Niki sunnah. Umpama jenengan mboten adus ya ora apa-apa. Nang mriko teng mikot, teng Tanim, Jirona, termasuk sing teng ngene Bir Ali mun disiapno. Kamar mandi banyak. Termasuk kemarin yang mau mikot dari King Abdul Aziz di Jeddah Airport juga sudah disiapkan kamar mandi dalam jumlah banyak. Selama belum niat ihram niku mboten napa-napa jenengan meminyaki rambut. Tsumma yatibu wa yalbisu siyabal ihram. Kemudian meminyaki rambut, kemudian memakai pakaian ihram. Ya, ini boleh karena argo ihramnya belum dimulai. Nah, kalau sudah niat ihram baru itu larangan tidak boleh memakai wangi-wangian. Sebelum itu masih boleh. Tsumma yusolli raqatain sunnatal ihram. Kemudian sholat 2 rakaat sunnah ihram. Ini pun hukumnya sunnah. Tsumma yuharrimu, kemudian Nabi niat ihram. Mandi, sholat itu sunnah. Langsung niat ihram boten napa-napa. Niki dalil riwayat Bukhari an Nafi' qol kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu idza arada al-khuruj ila Makkah ad-dahana bidahnin laisa lahu raihatun tibatun. Niki Pak, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Nafi' berkata, dulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu apabila berkeinginan keluar ke Mekah untuk ihram, maka beliau memakai minyak rambut yang mana minyaknya tadi tidak ada bau yang menyengat. Jadi minyaknya tadi, nah Ibnu Umar ijtihadnya jadi tidak berbau ya, bau tajam. Kemudian sumayati Masjid Dzul Khulaifah fa yusolli, maka Ibnu Umar melanjutkan masuk ke Masjid Dzul Khulaifah, kemudian sholat 2 rakaat. Sumayar kabu, kemudian naik tunggangan. Fa idza stawa bi rahilatahu qaiman uharrimu, maka ketika sudah duduk tegak di dalam tunggangannya, maka beliau niat ihram. Niat ihramnya ketika duduk di atas kendaraan. Nah biasa nih konco-konco bar sholat langsung mboten napa-napa, sah mawon, mboten napa-napa. Cuma sunnahnya niku niatnya ketika sudah duduk di kendaraannya. Kemudian sumaqala hakadza ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, maka Ibnu Umar mengatakan demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya ketika ihram. Makanya nabi urung sempurna berarti bar sholat langsung niat. Jadi balen ini anak ngono. Apa betul sah? Tetap sah. Cok khawatir. Sah. Mungkin kira gak sah. Betul apa-apa. Makanya nak orang sempurna kok dibalen ini mawon nggih. Anu umroh nggih. Nak daftarne iso piro sakniki antriane Surabaya berapa 35 tahun umure awake dhewe wis
50 luwe lah tambah 35 ya 85. Oh, dan apa-apa. Tapi ndonga mawon sapa ngerti langsung budal kan ngoten. Ini Pak Wahyudin ya cucuk budal. Ya tetuk ya nih masyaallah. Mali ruwiyal Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu atibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ikramihi hina yuharrimu wa li halihi qabla ayatuhu bil bait. Wa li hilihi qabla ayatuhu bil bait ayat waqur rukni. Jadi diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha berkata, dulu aku meminyai Rasulullah SAW karena mau ikhram ketika beliau sebelum sebelum berangkat atau niat ikhram. Masya Allah. Itu ngoten ya. Boleh memakai tadi wangi-wangian atau pakai minyak, cuma nah Ibnu Umar ijtihadnya jangan yang menyengat ya, baunya pun saya yakin jelas. Saya lanjutkan bab berikutnya. Faslun wa yahrumu 'alal mukrimi asyaratu asya. Bagi orang yang ikhram diharamkan 10. Niki Pak, hati-hati. 10 perkara sing dilarang ketika ikhram, baik untuk umroh maupun haji. Nomor 1, lubsul mahiti, memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Bagi laki-laki tidak boleh memakai pakaian berjahit. Wa taqtiyatur ra'si minar rajuli. Demikian juga yang kedua, bagi laki-laki dilarang memakai tutup kepala. Hati-hati ini, ojo gawe pakaian berjahit. Demikian juga jangan pakai tutup kepala. Wal wajhi minal mar'ati. Demikian juga bagi wanita dilarang menutup muka. Sing biasa cadaran ini dibuka saja ketika memakai pakaian ihram. Ya, niat untuk haji maupun umroh. Cuma Imam Syafi'i ada catatan teman ini. Niki dalile Ruwayat Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anna rajulan sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam yalbisul muhrimu min athiyabi faqala la talbisu min siyabil khumusi walal amamati walal sarawila walal baronisa walal khifafa illa ahadun la yajidun na'lain falyalbis al-khufain wal yaqta'huma aswala minal ka'bain wala talbasu min siyabi ma massahu za'faron aw rasul. Rawal Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dipakai seorang yang lagi ikhram, apa yang harus dipakai ketika ikhram. Faqala, maka Nabi menjawab, janganlah kamu memakai kamis, gomis ya. Ini tidak boleh memakai baju gamis ya, termasuk hem sembarang yang berjahit. Walal amamah, demikian juga jangan memakai serban ya, ditutup kepala serbannya. Wala sarawilati, dan juga jangan memakai celana. Jangan memakai celana panjang, celana pendek, pokoknya sing berjahit, termasuk sempak.
Wala baronisa, dan juga tidak boleh memakai songkok. Bagi laki-laki begitu. Wala khifafa, dan tidak boleh memakai sepatu atau khuf. Niki Pak, gak boleh memakai itu. Illa ahadun la yajidul na'lain, kecuali jika orang tidak memiliki sandal, tidak memiliki sandal, maka boleh memakai khuf tadi, tapi ada tapinya. Wal yaqta'huma asfala minal ka'bain, maka khuf itu harus dipotong di bawah mata kaki. Artinya ketika kita nopo gawe sepatu naik kita ikhram, tidak boleh menutupi mata kaki. Nggih, hati-hati niki. Jadi diketok sing isore mata kaki. Nah, Nabi mencontohkan begitu. Makanya sing penak mereka naik ikrame nggih sandal jepit nggih. Gak salah larang-larang, sing paling murah apa. Kona ilang ya jikone serepane ngoten mawon. Jadi bagi laki-laki nggih, niki wau bagi laki-laki. Kemudian Nabi juga mengatakan la talbisu min sabi ma masahu za'faron. Demikian juga janganlah kamu memakai pakaian yang ditercelup oleh za'faron au warsun, atau dicelup di dalam wars. Nopo niki bajunya ada pewarnanya, demikian juga dicelup za'faron itu warnanya kekuning-kuningan, au rosin, atau diberi bau. Niki Pak, kalau dipakai itu nanti baunya akan melekat di tubuhnya. Makanya pakaian ikhram itu jangan diberi minyak wangi. Boleh beri minyak wangi sekiranya tidak nempel di badan. Apa iso ya ora iso. Makanya hati-hati. Demikian juga jangan diberi pewarna yang mana warnanya nanti luntur kena badan. Makanya pun digawe warna putih mawon. Kemudian lanjutnya wazada Bukhari, Imam Bukhari menambahi lagi wala taqibul mar'atu wala talbisul kufazain. Niki Pak, bagi wanita itu tidak boleh menutup muka. Wala taqibu, tidak boleh menutup muka dari wanita. Demikian juga wala talbisul kufazain, tidak boleh memakai kaos tangan. Nggih, nek wong wedok pakaian berjahit silakan. Maka telapak tangan sama muka itu harus terbuka. Niku bagi wanita. Nah, terus tangan ini ki ojo sampai ditutup karo kaos tangan. Nggih. Wa talbasul mar'atu ma aradat minas siyabil mahiti wa waliha wa la tadharu ma adal wajhu wal kafain. Niki wa in khasyital fitnata satarotaha wafadat. Niki, nah Imam Syafi'i beliau mengatakan bagi wanita maka boleh memakai pakaian berjahit sesuai yang dikehendaki, tetapi tidak boleh membuka atau menutup ya. Wala tadhar ma'ada, tidak boleh kelihatan seluruh tubuhnya kecuali muka sama telapak tangan.
Jika takut akan fitnah, maka diperbolehkan menutup muka. Niki nak menurut Imam Syafi'i, boleh menutup muka kalau kondisinya takut fitnah. Nah, wong Indonesia buka mawon, ora ana wong tertarik. Tapi kira kan mriko wayahe ikram. Cuma niki wafatta niki wafadat niki napa wafadat niki tetap harus bayar fidyah. Tetap harus bayar fidyah kalau menutup muka. Makanya orang wedok kulino gawe cadar pas ihram dibuka mawon. Bojo kula buka ya. Gak nak tertarik. Aku juga. Cuma wingi karena alasan medis, istimewa ulama membolehkan suasana Covid menutup muka pakai masker. Karena suasana Covid itu sebagian ulama membolehkan dan tidak harus membayar dam karena kondisi darurat. Wataro jilu sya'ri niki Pak, tidak boleh nyisiri rambut ketika ihram. Tolong diperhatikan, jok pisan-pisan nyisiri rambut. Lah niki Pak, mahmulun alama idza alama anna tasrif yang tafi asy-sya'r ditalbiti wa nahwihi wa illa wa huwa makruhun li ghalibidh dhanni annahu yushaqitu bihi. Jadi ini termasuk Pak niki nak menurut Imam Syafi'i termasuk di dalam nyisiri rambut niku nopo tidak harus pakai sisir. Semua perkara yang digunakan untuk nyela-nyelani rambut niku termasuk dalam kategori nyisiri rambut. Mulane hati-hati nggih nak ihram. Lah niki nak gatel nggih digaruk nggih ora. Hati-hati nggih. Hati-hati maksudnya napa aja sampai rambutnya mbrodol. Tapi Pak nak rambutnya mbrodol mergo mboten disisir ya ora apa-apa. Wong wedok niku kan rambutnya rontok, rambutnya dawa. Dan ae diwehi jilbab mawon biasane kantil teng jilbab. Niki di luar kemampuan. Artinya jangan sengaja mencabut rambut, memotong rambut, memotong kuku nanti. Wahaquhu, demikian juga jangan sampai kamu mencukur rambut, menyisiri rambut jangan. Yang ketiga, mencukur rambut juga jangan. Wa taqlimul azfar, demikian juga memotong kuku, tidak boleh. Watibu, dan memakai wangi-wangian. Kemudian waqat lusaidi, dan membunuh binatang buruan. Itu enggak boleh. Mriko kathah enten doro sing akeh. Jenengan aja mateni doro. Kemudian waktu nikahi, dan melakukan akad nikah. Wal waqu, dan kumpul bersetubuh dengan istrinya. Enggak oleh. Niki berat nanti dendanya kalau bersetubuh dengan istri. Wa mubasyarah bisyahwatin, dan bersentuhan kulit dengan istri atau selain istri dengan syahwat, itu dilarang. Niki 10 hal yang dilarang
ketika sedang ihram. Dalilnya nopo? Satu persatu kita lihat dalilnya. Yang cukur tadi, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 196, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Janganlah kamu mencukur kepala kamu sehingga napa niku binatang kurban itu dibawa ke tempat sembelihannya. Artinya apa? Artinya kalau janganlah kamu memotong rambutmu sebelum kamu melontar jumroh yang pertama, yakni jumroh Aqobah di tanggal 10 Dzulhijjah. Bar niku silahkan sampean memotong rambut, itu tahallul pertama. Dan kemarin sudah disampaikan sunnah ketika tahallul pertama itu cukur gundul resi. Niku wingi ngoten. Kula pun wingi ya ora gundul resi, soalé mriku cukang cukure rada nggih paling karo wancane dhewe. Makanya kula gundul resi setelah tawaf ifadah medun tenggene ngarepe hotel akeh tukang cukur akeh resi. Makanya ya burung sempurna dibaleni neh engko niat haji boleh mawon. Kemudian yang memotong kuku tadi kiasan alis sya'ri iki Bang, dikiaskan dari rambut. Jadi memotong kuku tadi itu dikiaskan dari memotong rambut. Rambut saja nggak boleh, apalagi kuku. Niku. Kemudian perkara memakai wangian ini diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal wa qastu bi rajulin muhrimin naqatahu faqatalathu wa qasat bi rajulin muhrimin naqatahu faqatalathu fa'ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala iksiluhu wa kafinuhu wa la yakhtu ra'sahu wa la taqrabuhu tiban fa innahu yab'asu yuhallu wa fi riwayatin mulbiyan. Iki Pak, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki sedang ihram terjatuh dari ontanya, maka kemudian meninggal dunia, terhempas dari ontanya padahal dia sedang ihram, mati, meninggal dunia. Maka sampaikanlah kabar ini pada Rasulullah SAW. Maka Rasul bersabda, mandikanlah ia, kafanilah ia, jangan engkau tutup kepalanya, dan juga janganlah engkau beri wangi-wangian kepadanya, karena sesungguhnya dia nanti akan dibangkitkan dalam keadaan membaca talbiyah di hari kebangkitan. Makanya untung Pak Nawong mati ketika haji, dibangkitkan dalam posisi membaca talbiyah. Bahkan kalau belum tahallul itu pun ketika mengkafani kepalanya tidak boleh ditutup. Demikian juga enggak usah diberi wangian. Wong mati ini mawon ngeten apa meneh sing urip, ngoten lho. Demikian juga tadi membunuh binatang buruan. Niki di dalam surat Al-Maidah ayat 96, wa hurima alaikum saydul bari ma dumtum huruma, dan diharamkan atas kalian buruan yang ada di darat selagi kamu dalam posisi ihram. Al-Maidah ayat 96.
Sewak. Iki mesti. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut yang terkait dengan akad nikah. Ruya Muslim an Utsman bin Affan radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanqihul muhrimu wa la yunkahu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, janganlah kamu menikah ketika kamu sedang ihram. Menikahkan, ya, janganlah kamu menikahkan seseorang ketika ihram. Demikian juga janganlah kamu dinikahkan ketika sedang ihram. Nikah nih ora oleh, dinikah nih yo gak oleh niku ketika ihram. Niki berikutnya, larangan berikutnya ini firman Allah Al-Baqarah 197, Al-Hajju asyhurun ma'lumat. Faman faradha fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji adalah dilaksanakan di bulan tertentu yang terbilang harinya. Maka barang siapa yang menunaikan ibadah haji pada saat menjalankan rukun-rukunnya haji dan wajibnya haji, fala rofasa, maka janganlah kamu berlaku kotor. Rofas niku semua hal yang terkait dengan syahwat seks. Mbuh niku gejala, mbuh apalagi kalau melakukan walaupun dengan istrinya. Niki Pak spesifik nak tengene tafsire rofasa itu bersetubuh dengan istrinya. Wa yutlaqu ala muqaddimatihi minal mubasyarati wa nahwihi, termasuk juga muqaddimah untuk bersetubuh dengan istri itu pun juga diharamkan. Berjumbu rayu dengan istri niku diharamkan ketika lagi ihram. Wala fusuqa, demikian juga jangan berbuat dosa. Wala jidala, dan juga jangan eyel-eyelan, ya. Jangan otot-ototan, eyel-eyelan ketika lagi haji. Dan ini Pak iki sing rada angel iki. Godaan ini enten mawon. Karo bojone iki ngoten, karo bojone renek jarane niku jujuk ya ngamuk ngoten ya. Mulane niki hati-hati. Nek jenengan diamuk bojo pas ihram meneng mawon. Weneng mawon. Weneng mawon. Diesemi mawon. Nah perlu ditukokne nopo. Mboten rebel. Niku kadang-kadang godane ngoten. Bahkan kadang-kadang antar kelompok sampai koncone ujuk-ujuk ngomong tersinggung ngamuk. Apa meneh kaya wingi Pak, Masya Allah, ceritane teng Musdalifah gak diangkut-angkut bisik telat. Wah, mangane telat bisa. Wah niki nak mboten ngoten Pak, wis sampai enek sing pingsan bareng Pak. Niku kula yakin oke sing ngamuk-ngamuk to mriku. Terutama panitianya. Ngamuk. Hampir saja Pak, setiap haji itu ada permasalahan seperti itu. Ada permasalahan, termasuk ketika saya kemarin begitu. Satu hari sebelumnya sudah dikasih tahu bahwa tendamu di sebelah sini, sektor ini nomor sekian. Ujuk-ujuk sesoe dirubah. Begitu datang dirubah. Kamu nggak di sini, pindah sana. Nah ini Pak pembimbingnya ya ngamuk-ngamuk Pak. Tapi pembimbingnya ngamuk buat nopo-nopo soalnya wis kaji bolak-balik. Kaji bolak-balik. Makanya kalau mau meneng ya wis jarno ya wis. Pulu turu nang ngisor wit ya ora apa-apa, ora mangon ya ora apa-apa, letak isor wit ana wite mawon. Lan niku Pak enten mawon permasalahan itu
sehingga menyebabkan saling caci, saling hujat, saling masya Allah. Makanya ini dimpet mulai sing abot sing menjaga perkara yang diharamkan ketika ihram itu yang sangat berat. Luput niku ya ngoten Pak wis mesti ya niku wau Pak, berbuat dosa maksiat. Termasuk yang sepele Pak kadang niku nopo sandal. Mulane sandali dhewe aja sampai gosok. Demikian juga Pak, di Arafah banyak pohon-pohonan. Aja sampai tangan yang gladik metili pohonan godong-godongan niku. Jadi ini sing dijaga betul-betul. Makanya niku sing abot ketika haji adalah maupun umroh menjaga perkara yang diharamkan. Nah umroh mboten sak pira, soalnya mboten perlu teng Arafah. Hanya beberapa jam ngoten mawon ngempet insyaallah saya iso lulus. Tapi nah haji masya Allah niku pun niku wau yang diharamkan. Wa fi jami dzalika fidyatu, dan barang siapa yang melanggar semua yang ada di atas wajib baginya membayar fidyah. Wajib bayar fidyah. Hajinya tetap sah tetapi harus membayar fidyah, tetap ya tidak sempurna. Ila aqdan nikahi fa innahu la yanaqidu wa la yusiduhu illal waqfu fil farji. Niki Pak. Kecuali akad nikah. Nah, akad nikah niku Pak, la yanaqidu, maka tidak sah hajinya. Fala yajibu fi syai'un li'annahu lam yaksul bihil maksud. Dan ini Pak menyebabkan hajinya tidak sah. Ini kalau akad nikah ketika lagi ihram. Demikian juga Pak, ini tadi wala yusidu illal waqf, dan tidak merusak hajinya kecuali kalau bersetubuh dengan istrinya. Ini hati-hati nak bersetubuh dengan istrinya. Fayajibu alaihi ayastamiru fil hajj. Kalau orang kok bersetubuh dengan istrinya ketika ihram, maka dia harus menyelesaikan hajinya. Wa yutimmuhu wa in kana fasidan, dan dia harus menyempurnakan hajinya walaupun hajinya rusak. Hajinya enggak sah, hajinya batal, tapi tetap harus menyelesaikan seluruh rukun-rukunnya sampai selesai. Karena Allah berfirman wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Wa wajibu ma'dzalika al-qadha walau kana hajan tatawuan, dan dia nanti wajib mengqadha hajinya. Artinya kewajiban hajinya gugur, gak sah, kudu baleni haji meneh tahun ngarep. Niki nak goro-goro kumpul kalih bojone. Dan mboten bojone, oh tambah nemen ngawur. Iki karo bojone mawon mboten sah. Dan itu Pak, sudah begitu masih harus membayar dam. Jadi haji ini mboten sah, kudu diganti tahun ngarep, dia harus menyempurnakan rukun haji sampai selesai, plus nanti di belakang dia harus bayar dam dan makanya Pak hati-hati, terutama anak haji suami istri niku hati-hati tenan Pak. Pas mriku niku strume gede Pak, jujuk niku 220 sik kurang gede Pak. Makanya mun wayahe haji niku dimpet pet pon.
Ruya Malik fil Muwatta annahu balaghahu anna Umar bin Khattab wa Ali bin Abi Thalib wa Abu Hurairah radhiyallahu anhum su'ilu ar-rajulin asaba ahlahu wa huwa muharrimu bil haji faqalu yang fudani yamdiyani liwajihima hatta yaqdiya hajjahuma thumma alihima hajjun qabilun wal hadyu. Niki Pak, diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta sesungguhnya telah sampai kepadanya sesungguhnya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah radhiyallahu ditanya tentang seorang laki-laki yang berkumpul dengan istrinya, yakni bersetubuh dengan istrinya padahal dia sedang ikhram untuk haji. Maka beliau seluruh sahabat Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah, beliau menjawab yang fudani, keduanya harus membayar dam. Yamdiyani liwajhihima, demikian juga harus menyelesaikan seluruh prosesi atau rukun wajibnya haji hatta yaqdiyani hajjahuma, sampai menyelesaikan seluruhnya. Tsumma 'alaiha hajjun qabilun, kemudian wajib bagi keduanya ngulangi hajinya tahun depan, wal hadyu, dan dia harus membayar dam. Dame nopo Pak? Niki di belakang nanti Pak, nak kumpul sama istri dendon ini kuda membeleh unta. Samune ra cukup makane to, mulane hati-hati nak haji niku nggih. Terutama sing gawa bojo. Lah nek griming-griming ya napa Pak? Nggih boten napa-napa, cuma niki nggih menyebabkan tidak sempurna. Cuma tak temriki Pak, mubasyarah bisahwat niki termasuk sing dilarang nak menurut Imam Syafi'i. Nak jenengan gandeng bojo sampean griming-griming menurut Imam Syafi'i ya kudu bayar dam. Nak dame mboten perlu to, dame wedhus, meleh wedhus. Makane gandeng bojo nak haji oleh, tapi aja griming. Makanya nak haji itu wae nom bodoh masih nom tuh wae bodoh. Manten anyar susah Bu. Makanya manten anyar saya sarankan ojo haji. Kecuali ngene mau kudu betul-betul diperhatikan hal-hal yang tidak diinginkan. Masya Allah. Nah sing bayar dam unta niku wau kalau betul-betul bersetubuh. Wala yakhruju minhu bil fasadi. Kemudian berikutnya Pak, niki tidak boleh lagi Pak memutus haji atau umrah. Niki hati-hati, medot toko tengah dalan ora kuat medot, itu tidak boleh. Nanti ada termasuk damnya, kecuali kalau memang sakit gak kuat ya sudah. Nah, mati berarti ya wis dalam posisi seperti itu. Tetapi nanti kalau sakit dia harus terputus, nggak menyelesaikan rukun hajinya atau umrohnya, maka nanti dia harus bayar dam dan tahallul. Langsung tahallul, kemudian dia harus bayar dam. Niki Pak kasus sing sering terjadi. Medot nopo budal nggih mlebu Masjidil Haram ajeng umroh mawon kadang medot. Begitu umroh tawaf ajeng mlebu ning isor gak oleh karo laskar, dibuak munggah. Akhire tawafe ning gone ndukur mutere waduh
Niki Pak kasus Pak. Posisi nih gak patek tolong Pak, ngeten iki aja medhot. Rampungno sampai sa'i terus tahap. Nak sakniki niku lho gampang Pak. Nak mboten kuat ya langsung numpak skuter. Cuma bayare wingi piro 256 real. Nggih, 256 iki pirang ewu berarti nggih. Nah, 4.000 nggih 1 juta. Bayar 1 juta niku wis lengkap tawaf saine. Niku langsung mawon nak enten ngoten niku daripada jenengan bayar dam motong kambing. Nah itu kalau kambing satu harganya itu bisa sampai 1.000 real, mending sampean bayar 256 real menyelesaikan prosesi hajinya atau umrohnya. Ngoten nggih carane nggih. Mulane hati-hati ngeten iki. Nak jenengan kok dibuang munggah, kok bojone gak kuat, dinteni mawon riyin. Biasanya mungkin nak bar salatnya rampung, niku biasanya rodok sepi, jenengan terus medun. Oke, tawaf terus lanjut sa'i. Ngoten carane ngoten. Lho Pak, golek dalan medun lho pangelan. Makanya niki pentingnya Pak nggih, mriko kudu belajar lokasi. Jadi mana tempat-tempat yang memungkinkan untuk turun ke bawah. Ya itu nanti kita ikuti ke situ, turun dan niku mengke saged masuk. Niki naik ajeng mandap niku Pak di tempat keluarnya sa'i. Di tempat keluarnya sa'i langsung aja menuju nanti pakai eskalator turun ke lantai dasar. Nanti masuk dari situ, jenengan bisa masuk. Kapan masuknya? Ketika selesai salam. Sholat selesai salam. Jenengan naik dibuat munggah langsung menuju itu. Mungkin sholatnya nenggene lantai dasar tempat sa'i niku. Begitu salam jenengan cepet masuk karena pintunya dibuka ke lantai dasar untuk tawaf. Niku trike ngoten niku, trike. Ngeten iki nara pengalaman ya. Wingi kula nggih mikir iki ya apa iki carane. Akhire rono iki metune kono. Ya wis ayo rono. Ngoten Pak akhire bisa mubeng nang iso lolos wis. Ora mengke-mengke. Nak kula dhewe ya tak garap ning ndukur. Nak karo bojo ya sengkleh-sengkleh ngono tenan. Ya pernah pisan tekan ndukur ya wis numpak skuter mawon. Mudeng-mudeng. Paling mboten skuter nggih tawafe tok. Tawafe nak ning dhuwur gawe skuter. Niku lumayan, mungkin sudah mengurangi. Habis itu tinggal sa'i. Boleh bayar tawaf tok. Kalau tawaf tok hanya kalau nggak salah 100 berapa gitu, 125 kalau nggak salah ya 100 berapa gitu, separuhnya. Kalau hanya untuk tawaf saja. Nah gak di duit nyewone tawaf tok mawon. Nak di duit ya sak saine bisa. Penak kaya dolenan. Ya, mantenan wong loro, muter-muter ngoten. Penak pun. Pun waman fatahul wuqufu bi Arafah tahallala bi amalil umrati. Barang siapa terlepas dari wukuf di Arafah, maka tahallullah dengan tahallul umrah. Ingat, kalau dia tidak mendapati wukuf di Arafah, maka dia harus tahallul. Tahallulnya umroh, artinya ya menyelesaikan prosesi umroh. Kadung niat ikhram ternyata tidak nututi
waktunya ketika di Arafah, maka langsung aja tahallul umroh, tetapi tetap hajinya ya tetap tidak sah, harus diulang haji yang akan datang. Walahi qadha'un wal hadyu, dan dia wajib qadha hajinya dan juga membayar dam kalau tidak mendapati wukuf di Arafah. Insyaallah nanti dilanjutkan minggu depan. Ada benar dari Allah sama dari saya. Makanya saya ini arep haji umroh ngaji se enak ngoten budaya. Kan kita tahu yang majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.